Oke. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi masih tetap kadang jatuh di dalam dosa atau masih kadang kala itu masih melakukan perbuatan yang salah. Kamu perlu tahu begini, bahwa karya penebusan yang Kristus lakukan di kayu salib, ketika dia berkata tetelestai, sudah selesai, artinya kutuk dosa itu sudah selesai dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika kamu beriman kepada dia, itu berlaku efektif. Nah, orang yang percaya kepada Yesus itu bukan berarti bahwa dia tidak akan pernah lagi jatuh dalam dosa. Para rasul itu semua jatuh dalam dosa. Tokoh-tokoh Alkitab, Daud, Salomo, Musa, dan lain sebagainya, itu yang pernah berbuat dosa. Para rasul pun demikian. Latar belakang Rasul Paulus adalah orang yang keji. Dan murid-murid yang lain juga demikian. Mereka merasa bahwa mereka tidak layak. Tapi apa yang membuat mereka itu dibenarkan? Respon hati. Ketika mereka sudah mengenal Kristus, mengenal Tuhan sebagai batu penjuru mereka, sebagai kepala mereka, maka mereka akan mengikuti apa yang dikatakan Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapa? Mempercayai Kristus. Dan bagaimana mempercayai Kristus? Dengan mengikuti. Pisteo, iman itu pisteo dalam bahasa Yunani arti taat. Ikut kepada dia. Melakukan apa yang Kristus perintahkan. Nah, lalu bagaimana kalau kita masih kadang masih jatuh, masih lengah? Nggak apa-apa. Tuhan tahu semua itu. Tapi ketika kamu jatuh, respon hati kamu periksa dulu. Apakah ketika kamu jatuh kamu senang melakukan itu dan kamu memilih untuk lanjut aja terus? Tapi di satu sisi kamu menjadi berduka. Kamu menjadi benci dengan dirimu karena dosa yang baru saja kamu lakukan. Artinya Roh Kudus itu masih menghidupimu, dia masih mengurapi, membimbing, menopang, mengikutimu untuk menginsyafkanmu kan dosamu. Karena Roh Allah itu, Roh Kudus itu diberikan bagi kita selain daripada menjadi meterai, tapi juga penginsyaf dunia akan dosa. Nah, jadi pertanyakan kembali pada diri kita masing-masing. Apakah ketika kita jatuh, respon kita memilih untuk berenang di dalam dosa, di dalam kesalahan kita, atau justru kita rindu untuk taat, untuk datang kepada Tuhan, berusaha selalu. Pertobatan itu proses, perubahan itu proses, nothing instantly, nggak ada yang instan. Tapi pada akhirnya Alkitab bilang apa? Tetaplah setia sampai kamu mati. Kesetiaan itu yang Tuhan mau. Kerjakanlah keselamatanmu. Di dalam kesetiaan itu kita mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan apa yang sudah kita peroleh. Apa itu yang sudah kita peroleh? Rahmat ilahi dan kasih karunia. Dan apa bukti bahwa kita telah menerima atau menerima kasih karunia atau sudah memiliki iman? Kita rindu untuk menjadi pelaku atas itu semua. Kalau ada orang mengaku beriman, saya beriman pada Yesus, tapi dia nggak pernah merasa berdosa. Dia lakuin dosa begitu normal-normal saja. Itu sesungguhnya dia tidak percaya. Karena tanda orang percaya pasti berbuah. Sama seperti orang sakit. Dia mengaku sembuh, saya sudah sembuh. Tapi dia tidak bisa jalan kaki, artinya dia tidak sembuh. Orang mengaku beriman, tapi dia tidak punya perbuatan baik dalam hidupnya, artinya dia tidak pernah beriman. Nah, jadi itu dia, sikap hati itu yang penting. Mau datang, mau berubah, tapi kadangkala kita jatuh, tapi bangkit lagi di dalam Kristus. Orang-orang seperti itu orang-orang yang diselamatkan. Amin, amin. Gitu. Ya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Silakan Maura. Halo Kak Elia, aku mau nanya bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang kurang toleransi?
menanggapi orang-orang yang kurang toleransi. Iya. Sebenarnya toleransi itu definisinya itu artinya apa? Toleran itu kan kita membiarkan orang yang berbeda dengan kita. Biarkan mereka dengan iman mereka, biarkan kita dengan iman kita. Kita punya hak atas iman kita, biarkan orang lain dengan iman mereka. Ini dalam apa ya? Dalam perspektif kita sebagai orang yang beragama lah begitu. Nah, bagaimana tanggapan kita dengan orang yang kurang toleransi? Ya, ikuti saja seperti apa yang dilakukan Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah dan dia adalah Mesias, orang-orang di sana itu tidak punya toleransi kepada Kristus. Tidak ada. Tapi apa kata Kristus? Ketika Kristus itu diadili, dihukum, dianiaya oleh orang-orang yang menganggap Kristus penjahat, padahal Kristus terbukti tidak bersalah di pengadilan, apa yang Kristus lakukan? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita perlu mengampuni sama seperti yang dilakukan Kristus. Jadi kalau mereka gagal paham kepada kita, mereka tidak mengerti kita siapa, mereka tidak tahu apa yang kita perbuat sesungguhnya dan kita disakiti, dalam artian kita diantolerir sama mereka, ya berarti kita lepaskan pengampunan bagi mereka. Tapi di samping itu, Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran. Diajar yang benar, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nah di samping pengampunan yang kita lepaskan, pengampunan itu juga harus berjalan dua arah. Kamu melepaskan apa yang dia beri, tapi kamu juga memberi kepada dia sesuatu yang berguna bagi dia, yaitu pengajaran sebagai tanda bahwa kamu mengasihi dia gitu. Kalau misalnya dalam lingkungan sosial kita tidak ditolerir, ada orang-orang yang berbuat jahat sama kita, kemudian iman kita selalu digugat, iman kita selalu dipermainkan ya, dengan tidak baik, diejek, diolok-olok, doakan saja mereka. Itu sebagai tanda bahwa kita mengasihi mereka, gitu loh. Tapi di satu sisi ya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka tuduh itu. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini, apologetika. Seperti yang saya lakukan, Bu Sofi lakukan, teman-teman yang lain lakukan. Jadi jangan berpikir bahwa apologetika yang kita lakukan ini kita ajang adu sok hebat, bukan. Justru apologetika yang kita lakukan itu sebagai tanda kasih kita. Bahwa kita mengasihi mereka yang gagal paham atas iman kita, agar sekiranya mungkin mereka mengimani Kristus yang mereka gagal pahami itu. Itu pengharapan kita. Gitu loh, ya.